Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara program kita, Pradita Punya Podcast. Oke, kembali lagi bersama saya Aliman Firdaus dan ditemani oleh rekan saya Rian Afriansyah. Oke, di sini kita berada kembali lagi di Universitas Pradita. Universitas Pradita itu adalah kampus milik PT Summarecon Agung. Ya, kita adalah mahasiswa Magister Teknologi Informasi, bagian peminatan Informatika Education. Oke, sebelumnya terima kasih kepada PT Summarecon Agung yang telah memberikan beasiswa full kepada kita semua selaku mahasiswa beasiswa S2 ini. Tepuk tangan dulu untuk PT Summarecon. Kita ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banget. Kalau nggak gara-gara PT Summarecon Agung dan Universitas Pradita, kita nggak bakal di sini untuk Betul, dan kita nggak boleh ketemu. Iya, betul. Nggak ada kesempatan. Oke, topik kita kali ini masih berhubungan dengan mata kuliah kita, yaitu transformasi digital in education. Apa sih Pak transformasi digital itu kemarin? Transformasi itu perubahan yang nggak bisa balik lagi. Ya, berarti emang harus menuju ke masa depan. Terus kita apakah masih bahas tentang ini lagi atau ganti topik ini Pak hari ini? Nggak Masih pasan yang apa yang di ini kan ya. Kayaknya kita kali ini inovasi bahasnya. Inovasi di transformasi digital ya Pak ya? Oh, mungkin lebih ke inovasi apa sih yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan, terutama di bidang transformasi. Kita ngobrolnya berdua aja nih Pak. Oke, sebelum itu mungkin kita ada pengarahan Pak dari dosen kita yang bombastis, luar biasa, spektakuler. Ya, kepada Bapak Jarod S. Suroso kita sambung. Bapak, makasih datang lagi Bapak. Ya. Terima kasih Pak Jarod. Jangan bosan-bosan ketika ini gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang tema kita itu inovasi apa sih di digital, di transformasi digital di dunia pendidikan Pak. Bapak mungkin bisa memberikan sedikit pengarahan untuk memulai tema kali ini. Baik, terima kasih ya. Selamat datang di acara kita seperti biasa. Pradita Punya Podcast. Oke, seperti tadi sudah jelas oleh host ya Mas Rian bahwa kali ini kita akan membahas topik dari digital transformation khususnya untuk bidang-bidang atau hal-hal yang itu sebagai suatu inovasi. Nah, sebetulnya secara singkat, inovasi itu secara time strateginya itu bisa dibuat beberapa macam tipe jenis dari segi waktunya. Yang paling pertama itu yang paling susah, yaitu sebagai perintis, pionir, ya, strategi perintis atau dengan kata lain sebagai first to market, ya kan? Kalau first to market itu ya harus membuat satu target, patokan, ya. Kalau masuk sana harus begini loh patokan. Dia adalah tugasnya untuk yang strategis, ya, untuk first to market, ya. Berikutnya ada namanya second to market, ya. Dia adalah memperbaiki apa yang sudah dicapai oleh first strategi sebagai bagian awal tadi itu ya. Dia sudah memberikan suatu perubahan-perubahan, temuan-temuan inovasi yang memperbaiki yang tadi sudah dicapai oleh first strategi, first to market. Jadi second to market adalah memperbaiki first to market. Yang ketiga itu disebut sebagai later to market. Dia harus memperbaiki lagi nih, ada bagaimana mengurangi risiko, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas. Itulah tugas daripada later to market. Jadi dimanapun titiknya itu berada, kita harus bisa memberikan satu inovasi yang lebih baik. Sehingga sekarang ada dengan sebagai inovasi yang sifatnya destruktif. Sekarang luar biasa banyak sekali itu destructive innovation yang sudah terjadi di dunia sekarang ini ya. Kita tidak tahu, mungkin dalam waktu 1 tahun, mungkin nggak sampai 1 tahun ke depan sudah akan banyak lagi temuan-temuan teknologi sifatnya disruptive innovation yang bisa meluluh lantahkan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi semakin kita bisa berinovasi, maka semakin kita akan menjadi pemenang. Itulah esensi daripada suatu innovation yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan juga insight bagi kita semua. Terima kasih. Itu tadi pencerahan sedikit dari Pak Jarod. Berarti ada strategi-strateginya ya Pak dari inovasi yang paling berat itu tadi tentang
menjadi pionir kata Pak Jarod, tapi yang lain juga sama mendukung. Oke Pak Liman, sekarang gimana nih selanjutnya? Ya, ternyata inovasi di bidang pendidikan terutama ya, dan informasi digital itu ternyata sudah banyak sekali Pak ya. Ya, banyak. Ya, itu tinggal kita apa saja sih inovasi apa lagi yang bisa kita buat gitu untuk pendidikan di Indonesia ini. Oke, terima kasih Pak Jarod. Oke, terima kasih. Ya. Saya ada salah lagi kesempatan berikutnya. Baik, itu tadi pengarahan dari Pak Jarod, sedikit tapi sangat berbobot. Dosen kita yang satu ini hebat sekali, luar biasa. Iya. Pasti spektakuler dosen kita ini Pak. Berarti kita lanjut ke sesi selanjutnya nih ya Pak ya. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita kongkol-kongkol langsung mungkin Pak ya dengan narasumber kita. Sama-sama mahasiswa hari ini. Ya nggak kalah Luar biasa. luar biasa. Kita sambut Ibu Lucia dan Pak Thomas. Ibu selamat datang. Bapak selamat datang. Silakan duduk di sini. Silakan duduk Pak. Ya baik, terima kasih Bu Lucy dan Pak Thomas atas waktunya. Kita gimana pengalaman host kemarin? Lumayan semua. Lumayan sempat hilang kata-kata. Iya, kita juga kesempatan kedua ya Pak Liman ya jadi host ya. Betul. Sebelumnya boleh perkenalan lagi kali Bu Lucia sama Pak Thomas untuk kali ini. Coba Bu Lucia perkenalan dulu. Baik, terima kasih Pak Rian dan Pak Aliman. Oke, terima kasih Pak Rian dan Pak Aliman. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Lucia Jatiwahyuni. Pada saat ini saya mengajar di Sekolah Tarsis Pendeta, dan mungkin kalau dilihat dari apa yang saya pelajari sekarang, jauh sekali dari yang dipelajari karena sekarang belajarnya tentang PPI. Sementara basic saya ini mungkin paling beda dengan rekan-rekan satu angkatan, yaitu basic saya sejarah. Untuk satunya sejarah. Dan memang untuk di TI ini saya belajar benar-benar hal-hal yang baru. Sempat saya merasa, wah gimana ini bakal belajar TI-nya. Tapi bersyukur sekali karena bapak-bapak dosen dari Pradita ini sangat baik, juga rekan-rekan yang tergabung di angkatan ini luar biasa, sehingga ketika saya mengalami kesulitan tidak jadi masalah. Dalam artian ada yang membantu. Itu Pak Rian. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Siap. Kita dikit gak enak Ya berarti emang luar biasa sekali ya. Di samping kita beasiswa, kita juga mendapatkan keluarga baru hitungannya Ibu ya. Itu. Jadi kita di kampus ini kita nggak cuma pertemanan, tapi kita juga seperti saudara Itsaul. Oke, lanjut Pak. Pak Thomas, silakan Ya, kembali Pak. terima kasih Pak Lima, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Nama saya Thomas, saya mengajar saat ini fisika di SMA dan saya sebagai koordinator sekolah di salah satu SMA di Tangerang. Basic saya sebenarnya S1-nya teknik industri, jadi memang mungkin jauh juga sama dengan Ibu Lucy, bukan dari informatika. Jadi saya juga sempat agak bingung sedikit untuk mengikuti pelajaran, tapi sampai sejauh ini atas bantuan dari para dosen dan teman-teman, saya sampai saat ini masih bisa mengikuti untuk pelajaran informatika ini. Demikian perkenalan saya, terima kasih. terus tangan buat Pak Thomas. Luar biasa, berarti ini tidak kalangan informatika doang ternyata ya Pak Liman. Ternyata ada teman-teman di luar informatika seperti Bu Lucy dari sejarah, seperti Pak Thomas dari industri ya. Iya, luar biasa. Ya, semoga saja ketika di fase akhir nggak ada kata, wah kayaknya saya salah jurusan. Itu sudah lewat S1 kayaknya. Karena pada zaman S1 saya mengalami itu Pak, ketika mau skripsi, ya itu timbullah pemikiran seperti itu Pak. Seperti saya salah jurusan ini. Semoga tidak. Yang pasti mah kita berusaha lurus bersama-sama. Ayo kita masuk ke topik Pak Liman. Apa sekarang kita? Ya, sekarang kita membahas tentang inovasi transformasi digital di bidang edukasi, di bidang pendidikan. Mungkin yang pertama ya, apa sih inovasi digital, transformasi digital yang ada di sekolah itu? Mungkin bisa dibantu dipaparkan kembali Ibu Lucy dan Pak Thomas. Mulai dari
Saya dulu. Baik. Mungkin pertama kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya inovasi transformasi digital. Kita lihat esensinya sehingga kita baru bisa membahas lebih jauh apa sih yang terjadi di dunia pendidikan kaitan dengan inovasi. Yang pertama kalau kita menengok pada pengertian pemahaman tentang inovasi transformasi digital sendiri, ini mengandung suatu makna. Itu adalah suatu penggunaan teknologi yang diambil oleh organisasi. Kalau dalam hal ini karena di dunia pendidikan berarti yang diambil dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan bagaimana produknya nanti, dengan peningkatan juga layanan terhadap konsumen, dan juga yang terpenting di situ adalah adanya perubahan dalam proses internal di dalam sekolah itu sendiri. Nah, setelah kita lihat dari situ kita bisa lihat bentuk-bentuk inovasi yang terjadi di sekolah itu apa saja. Mungkin saya nggak akan bahas semuanya ya Pak ya. Tapi mungkin yang paling nyata yang sekarang baru ngetop itu adalah penggunaan AI. Di mana di situ pada fitur AI itu memungkinkan untuk ada chatbot dan itu bisa dilakukan guru ataupun siswa. Kemudian juga ada AR dan IR ya istilahnya ya. Yang di situ mendukung untuk virtual, penampilan virtual sehingga walaupun mungkin siswa tidak ada di sekolah, tapi dengan menggunakan media digital mereka bisa mendapatkan pengalaman yang seolah-olah real. Nah, paling nyata kalau di pembelajaran saya, misalnya kalau kaitannya dengan kunjungan ke suatu tempat lokasi sejarah, misalnya ketika berbicara tentang topik proklamasi kemerdekaan, di situ akan punya kaitan yang erat dengan Monas. Dan kebetulan pihak pemerintah itu sudah menyediakan suatu link yang isinya adalah virtual tentang Monas, sehingga saya sebagai guru sejarah tidak perlu harus mengajak anak pergi ke Monas untuk bisa menunjukkan kepada anak Monas itu seperti apa, untuk dikaitkan kemudian dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Itu dua ya Pak ya. Dan kemudian juga yang ketiga, di sekolah juga bisa digunakan kaitannya dengan cloud ya. Mungkin kita familiar ya, cloud ya, sistem penyimpanan komputasi yang dihubungkan dengan internet. Cloud ya, kalau yang sekarang kan ya yang trennya cloud. Kemudian juga ada kaitannya dengan database ya, untuk penyimpanan berkaitan dengan mungkin data-data peserta didik kita kalau di sekolah. Dan masih banyak hal lagi ya Pak ya. Mungkin yang lain bisa terlebih dahulu ditambahkan sama Pak. Oke, menurut Pak Thomas bagaimana Pak? Baik, kalau dari inovasi sebenarnya kita ketahui bahwa inovasi adalah pencipta. Tahap pertama adalah kita menciptakan ide atau konsep. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan ide atau konsep yang telah kita miliki. Itu adalah inovasi. Yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi adalah kita melihat inovasi-inovasi yang udah ada, kita bisa aplikasikan, implementasikan di dalam perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Kemudian yang keempat adalah penggabungan dari konsep-konsep yang ada dan kita implementasikan ke dalam perusahaan kita. Jadi itu adalah inovasi. Kemudian digital adalah sesuatu secara otomasi yang dulunya dikerjakan secara manual, tapi saat ini semua dikerjakan dengan secara otomasi, dengan menggunakan aplikasi, komputerisasi, dan sebagainya. Jadi digital itu membantu data yang sulit kita dapatkan dengan waktu yang lama, biasanya sekarang lebih cepat. Nah, itu adalah digitalisasi. Jadi menurut saya sangat bagus untuk diterapkan di perusahaan, melihat dengan tujuan dari perusahaan itu masing-masing. Yang pertama pasti sebuah perusahaan ingin meningkatkan daya saing dengan produk yang memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas dari proses produksi itu sendiri, produk kita. Yang ketiga adalah perusahaan mengharapkan penjualan yang cukup tinggi, yang akan membawa profit bagi perusahaan dan dapat mensejahterakan ke perusahaan semua. Menurut saya inovasi sangat dibutuhkan, karena tanpa ada inovasi maka perusahaan itu akan tertinggal dari kompetitor-kompetitor yang lainnya. Dan saat ini digital sangatlah penting karena hampir semua kita ketahui sudah lebih cepat dan tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Kita selalu bisa melakukan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Seperti yang kita lihat banyak sekali sekarang, kalau kita zaman dulu kita nggak tahu bisa pesan makanan lewat Grab. Kalau kita mau beli barang harus ke pasar atau harus ke toko. Sekarang kita cukup di rumah, punya satu handphone, bisa melakukan semua hal hanya satu handphone. Punya kuota, ya istilah digital. Ya punya kuota benar-benar.
Dan data itu luar biasa cepat sekali bisa kita terima, dalam hitungan detik kita bisa terima. Jadi nggak perlu lagi kita mengumpulkan kuesioner satu-satu, mencari tahu bagaimana para pelanggan kita cukup memberikan link Google Form, mereka bisa langsung ngisi, kita bisa tahu di mana kelemahan-kelemahan dari produk kita. Ya, baik itu aja, terima kasih. Luar biasa Bang Sanan. intinya berarti ya inovasi itu sebenarnya bisa kita ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Memanfaatkan inovasi yang ada atau menciptakan yang baru. Sudah kita rasakan juga Pak Aliman, Lucy, Pak Thomas sekarang itu tentang inovasi-inovasi di bidang digital ya. Dari Pak Aliman, Pak Thomas bilang tentang secara umum, Lucy tentang di pendidikannya, luar biasa. Ya selanjutnya Pak, kita ngomongin tentang inovasi, berarti kan ada prosesnya. Gimana sih proses terjadinya inovasi transformasi digital khususnya di dunia pendidikan, khususnya di bidang kita seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Lucy lagi dulu Bu. Oke, mungkin yang secara umum aja ya Pak ya. Teoritis. Mungkin yang paling pertama kalau kita mau berinovasi itu kan harus mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Bagaimana sih situasi yang ada di sekolah kita? Ada masalah apa di sana? Apa yang bisa kita kembangkan? Apa yang kita punya? Nah, baru ketika kita sudah mengidentifikasi apa yang ada di lingkungan kita kemudian masuk ke strategi. Nah, kita punya dasar tadi, kita masuk strategi apa yang bakal kita pakai. Setelah itu terbentuk, kemudian di bagian akhir kita membentuk tim Pak. Membentuk tim untuk kemudian bisa merealisasikan inovasi itu. Sehingga nanti akan terjadi langkah konkret. Nah, sehingga nanti juga terjadi bahwa inovasi yang kita pakai, yang kita terapkan di sekolah itu benar-benar bisa tepat guna. Karena inovasi kan tujuannya adalah untuk hal yang lebih baik. Jangan sampai nanti apa yang kita putuskan, yang kita bilang sebagai inovasi itu, tapi malah ternyata tidak membawa hasil yang positif ke sekolah. Berarti kan artinya nanti mematahkan arti inovasi itu sendiri. Maunya inovasi, inovatif, tapi ternyata nggak inovatif. Atau dengan kata lain sesuai dengan sifat transformasi sendiri, ya sebaiknya kalau sudah berinovasi ya harus terus maju. Berarti di bagian terakhir setelah kita berinovasi, kita harus terus belajar bagaimana terus berinovasi sehingga tidak tertinggal. Seperti itu. Mungkin itu sederhana. Transformasi adalah ke depan, jadi kita tidak boleh ngulang-ngulang, tapi semaju ke depan agar tidak tertinggal. Terus bagaimana pendapat Pak Thomas sendiri Pak, proses itu bagaimana sih? Baik, menurut saya kalau untuk prosesnya kita mulai dari kita mencari tahu dulu kebutuhan dari para pelanggan kita, di mana kita ingin mengetahui bagaimana produk kita di mata para pelanggan kita. Dari sana kita bisa mengetahui apakah produk ini sudah cukup baik atau banyak kompetitor yang akan lebih baik dari kita selama ini, yang membuat para pelanggan kita akan pindah dengan fitur-fitur yang lebih baik dari kompetitor kita. Yang pertama, jadi kita harus mengetahui dulu pesaing-pesaing kita, pandangan pelanggan kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan kumpulkan tim inovasi. Kita harus tentukan tujuan dari untuk perbaikan kelemahan-kelemahan kita yang kita dapatkan dari para pelanggan kita. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kita memberikan pengarahan kepada tim kita bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan inovasi. Mungkin dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi sosial dan sebagainya saat mereka melakukan inovasi. Dan kemudian yang ketiga adalah kita melakukan inovasi itu kita laksanakan bersama tim kita. Pada akhirnya setelah proses inovasi dilaksanakan, kita perlu melakukan evaluasi dan perbaikan apabila inovasi itu tidak cukup baik untuk bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita. Itu saja untuk prosesnya yang biasa. Mungkin tambahan sedikit ya Pak ya. Mungkin perlu juga dipikirkan ketika berinovasi itu apa yang dinamakan insentif. Biasanya kan dengan insentif akan memotivasi orang, sehingga ketika inovasi tadi dikatakan membawa progres kemajuan, ya jangan lupa pemilik harus tidak melupakan untuk memberikan insentif. Itu yang paling penting itu sih ya. Jadi sudah ekstra ada. Jadi orang akan menjadi terpacu, akan berani melontarkan ide baru, karena ketika ide baru itu berhasil, berarti ada sesuatu yang bakal yang lebih ada feedback, ada penghargaannya ya Pak. Ya intinya sih
untuk mewujudkan tersebut ya itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau dari diri kitanya sendiri nggak mau buat berinovasi ya jangan harap instansi kita bisa berinovasi. Yang jelas perlu juga kolaborasi ya Pak ya. Nggak bisa hanya 1-2 orang. Harus ya tadi tim tadi ya. Lingkungan juga berpengaruh berarti. Spider-Man. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, Bapak lupa saya kalau Ibu sama Bapak ini kagok. Selanjutnya strategi. Tadi Pak Thomas ngomongin tentang strategi, Bu Lucy juga ngomongin strategi. Apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk memacu inovasi itu berkembang kira-kira? Kadang Pak Thomas Pak, untuk yang menurutnya. Oke. Ya, pertama kita perlu menentukan sumber-sumber dari inovasinya. Kita mau ada sumber dari inovasi itu, kita harus tetapkan di awalnya. Ya, sesudah itu yang kedua kita harus libatkan orang yang memang berkompeten untuk melakukan inovasi. Seperti kalau kita ingin meningkatkan dalam manajemen keuangan, sekolah yang masih melakukan pembayaran by cash, maka kita harus melakukan saat ini sudah by transfer, QRIS, dan sebagainya. Jadi yang kedua, strateginya adalah kita menetapkan orang yang memang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga, kita harus kembangkan budaya di perusahaan kita bekerja bahwa digital transformasi sangat dibutuhkan pada saat ini karena kedepannya segala sesuatu sudah tidak dilakukan secara analog atau secara manual. Segala sesuatu dilakukan secara digitalisasi. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kita harus menggunakan teknologi yang tepat sesuai dengan perusahaan kita bekerja. Jadi sesuatu yang memang kita bisa gunakan dengan mungkin budget dari perusahaan itu. Mungkin ada budget tertentu, misalnya kita pakai program-program yang buatan dari aplikasi dari lokal, nggak mau kita dari Australia dan sebagainya, karena kita tahu kalau kita pakai program dari luar untuk perusahaan itu mereka membutuhkan biaya yang cukup besar dengan pembayar US dollar, kemudian ada maintenance setiap berapa bulan sekali dari program yang akan datang dan sebagainya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Dari Pak Thomas cukup baik. Sekarang kita dengarkan pendapat Bu Lucy bagaimana ya? Kalau menurut saya ya, yang poin paling pertama mungkin yang terpenting adalah kepemimpinan ya. Kepemimpinan yang visioner. Bahwa dalam hal ini berarti dalam perusahaan tersebut atau di sekolah tersebut harus dipastikan bahwa pemimpinnya adalah seseorang yang punya visi, punya pandangan ke depan tentang transformasi digital. Jadi punya misi, bakal dibawa kemana untuk digital tadi, dan memastikan bahwa pemimpin ini yakin akan terus menjaga kelangsungan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga diperlukan budaya. Jadi budaya dalam, atau kalau mungkin istilahnya kerennya culture ya, culture di lingkungan tersebut, di mana yang memungkinkan untuk adanya inovasi transformasi adalah di lingkungan orang-orang yang cukup tertantang, berani untuk bertanya, berani untuk mengubah kemapanan. Jadi orang-orang seperti ini dibutuhkan untuk bisa berinovasi, dan tentunya ini juga butuh dukungan dana. Dana butuh infrastruktur. Nah, jadi memang nggak sederhana. Pemimpinnya oke, kalau culture-nya nggak mendukung, kalau infrastruktur nggak mendukung, yang lain nggak mendukung, ya nggak akan bisa berjalan. Yang dinamakan inovasi transformasi digital. Ya. Dan mungkin juga perlu kerjasama dengan dengan lembaga pendidikan, dengan perusahaan atau apa kalau sekolah ya. Nah, jadi nanti juga dengan lembaga penelitian kalau katanya dengan inovasi ya. Ya berarti ya untuk merealisasikan itu berarti kan kita butuh banyak relasi gitu Bu ya, salah satunya dengan tim yang berkompeten di bidangnya. Mungkin di bidang pembayaran kita butuh dari bankir mungkin gitu ya, pihak bank, pihak ketiga untuk melakukan itu. Saya benar-benar banyak hal yang dibutuhkan ternyata strateginya sangat bagus. Pemimpin, budayanya, habis itu ada juga tadi dukungan infrastruktur, dan terakhir adalah kolaborasi kerjasamanya dan itu yang paling penting. Oke Pak Aliman, sekarang kita udah masuk sesi ketiga. Pasti sudah nggak sabar kayaknya, mau nanya udah deket dia dari tadi. Oke, kita persilahkan tuh pasti untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu banyak.
Tadi saya mendengar dari Pak Thomas dan Ibu Lucia tentang banyak ada perusahaan juga gitu ya. Tapi saya mau nanya, kalau di lingkungan sekolah seperti apa sih lingkungan yang mendukung untuk dapat terciptanya suatu inovasi? Ya. Di sini. Oke. Terima kasih Pak Thomas. Pak Thomas buat bebetnya luar biasa ini. Menjurus semangat cara itu. Bagaimana lingkungan yang memacu inovasi khususnya di lingkungan kita ada pendidikan. Untuk Lucy, gimana Lucy? Ya, mungkin boleh saya mengawali ya Pak Thomas. Kalau di lembaga pendidikan, mungkin yang paling nyata kalau di yang SMA berarti kepemimpinan, berarti yang pertama kepala sekolah. Berarti di zaman sekarang ini butuh seorang kepala sekolah yang memang punya visi ke depan, mengerti tentang digital dan punya niat untuk mengembangkan digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi masih nyambung dengan pemimpin tadi, perlu ada keterbukaan di dalam sekolah itu, ya. Jadi antara kepala sekolah dengan bapak ibu guru perlu ada keterbukaan. Sehingga bapak ibu guru itu punya peluang untuk berani bertanya, untuk berani punya ide bagaimana mengembangkan sekolah. Jadi keterbukaan itu penting sehingga seorang kepala sekolah ya harus istilahnya terbuka terhadap anak buah sehingga anak buahnya nggak takut untuk menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian yang ketiga itu di aku atau tidak ini sangat mendukung sekali yaitu keberadaan infrastruktur sekolah. Mendukung atau enggak tuh? Ada enggak fasilitasnya? Kemudian yang keempat nyambung lagi dana. Kemudian tadi yang sudah saya sempat sebut insentif. Ini perlu ya. Nah, walaupun saya terlewatkan tadi juga ada perlu kerjasama. Jadi antara bapak ibu guru dengan pimpinan sekolah harus solid, harus kompak, punya visi yang sama, sehingga bisa bersama-sama membangun sekolah untuk melakukan inovasi digital. Dan untuk itu juga mungkin diperlukan sekolah mau memberikan pelatihan kepada bapak ibu guru. Mungkin itu saja. Ini saya tambahkan mungkin setelah kisaran dan Ustaz. Ya baik, kalau dari saya mungkin ya pertama memang dari sekolah dan yayasan ya memang pastinya harus menyiapkan dana karena digital transformasi sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Seperti kita butuh programmer, kita butuh beli aplikasi, kita perlu teknologi komputer dan sebagainya, server dan lain-lain. Yang pertama tentu saja kebutuhan dana itu memang sudah dipersiapkan oleh sekolah dan yayasan. Yang kedua adalah untuk melakukan inovasi perlu dibuat para guru-guru atau para staf dibuat senyaman mungkin sehingga mereka bisa melakukan inovasi. Karena kalau mereka merasa tertekan dan tidak nyaman untuk melakukan inovasi dan selalu berpikir bahwa pendapat mereka tidak pernah didengar oleh pemimpin dan oleh yayasan, maka tidak mendukung adanya digital transformasi dan inovasi-inovasi sudah tidak bisa dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir tentu saja duplikasi. Duplikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena tentu saja setiap sekolah pasti melihat keunggulan dari sekolah-sekolah lain. Kita perlu studi banding sekolah lain. Oh, kenapa sekolah A, sekolah B, sekolah C cukup maju dalam mencapai siswa yang cukup banyak. Kita perlu belajar. Jadi kita memang perlu studi banding yang ketiga sehingga guru-guru melihat oh mereka sukses karena adanya digital transformasi bla 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 dan sebagainya. Dan kenapa kita nggak ngikut? Nah, jadi kan ada keinginan dari para guru-guru itu sendiri ingin menambah muridnya. Jadi nggak hanya dari kepala sekolah atau yayasan yang terus berharap muridnya bertambah, tapi dari sekolah pun ingin, guru-guru sekolah pun ingin para muridnya bisa bertambah. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Yes, luar biasa sekali ya pemaparan dari sumber kita ini Pak. Berarti nggak hanya kita memperbaiki di dalam, tapi kita harus belajar di luar juga ya Pak ya. Biar balance. Biar balance. Oke, mungkin kita sudah di akhir acara. Nah, kerasa banget ya ini kita obrolannya. Mari kita dengar quote of the day atau kata-kata hari ini. Kata-kata baik untuk hari ini dari para narasumber kita. Dari siapa dulu Pak Aliman kita? Oke, ladies first. Singkat saja ya. Imajinasi dan inovasi adalah realisasi. Transformasi sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah
untuk dapat bersaing di dunia pendidikan saat ini. Terima kasih. Tepuk tangan atau untuk yang kedua. Oh, dari host nggak usah lah udah. Nah, harus apa? Singkat, padat dan Gak jelas. kalau kita mah berarti gak jelas. Kalau dari singkat itu sangat jelas sekali. Harus jelas dan jelas banget, luar biasa. Ya jangan ikutin hostnya. Oh, karena Hostnya ada sedikit nih kan. Oke Pak, kita selesai. Oke, terima kasih Pak Lucy, Pak Thomas atas waktunya, kehadirannya. Kita juga harus mengucapkan terima kasih pada Universitas Pradita dan PT Summarecon Agung atas beasiswa yang diberikannya. Oke, sekian dari kita berdua. Terima kasih. Siapa kita? Pradita punya podcast. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa apa? Tonton terus. Share.